Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Wandi Gusnaidi dari Prodi PKN semester 3. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum acara pidana, yang mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di sini saya akan belajar mencoba memaparkan dan sedikit tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, yaitu tentang penadahan. Baik, kita langsung ke materinya. Kasus yang berkaitan dengan hukum acara pidana sangat banyak sekali yang ada di negara kita ini. Salah satunya yaitu penadahan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai suatu kasus penadahan. Apa itu penadahan dan apa dasar hukumnya? Yang pertama, pengertian penadahan. Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang disengaja dengan mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, dan menyimpan barang. Jadi penadahan ini adalah suatu perbuatan yang dengan disengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari tindak kejahatan. Sebagai contoh, ketika Anda membeli suatu barang, baik itu sepeda motor, mobil, dan yang lainnya, jika barang tersebut dibeli dengan cara beli yang tidak wajar dan harga dari barang tersebut jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya Anda mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika Anda tetap membeli barang tersebut, maka Anda dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan. Jadi jangan sembarangan membeli suatu barang atau kendaraan murah yang tak dilengkapi surat lengkap. Niat baik Anda untuk berhemat bisa berakibat fatal jika ternyata kendaraan yang Anda beli berasal dari hasil kejahatan. Tidak ada yang menjamin Anda lolos dari jerat hukum. Polisi bisa saja menuduh Anda menadah barang hasil curian dan ancaman 4 tahun penjara sudah di depan mata. Baik, untuk yang kedua, dasar hukum penadahan. Penadahan diatur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Dihukum, poin pertama, karena sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena hasil kejahatan. Untuk poin yang kedua, barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang diperoleh karena kejahatan. Seorang dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebutkan di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 pada pasal tersebut. Berarti di sini seorang pembeli dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dijual dengan harga yang tidak wajar adalah barang yang berasal atau patut disangka berasal dari hasil pencurian atau karena kejahatan. Dapat dikatakan sebagai penadah karena memenuhi unsur pasal 480 KUHP. Selanjutnya, untuk yang ketiga, faktor penyebab terjadinya penadahan. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebab yang berasal dari diri sendiri si petindak, seperti faktor ekonomi dan faktor individu. Untuk yang kedua, faktor eksternal, yaitu sebab yang timbul dari luar diri si petindak, seperti faktor lingkungan,
dan faktor perkembangan teknologi dan budaya. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya suatu tindak penadahan. Yang keempat, upaya penanggulangan tindak penadahan. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara, yaitu tindakan preventif atau pencegahan, dan yang kedua tindakan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut Kirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali. Sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah untuk dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan umumnya. Untuk poin yang kedua, tindakan represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, antara lain dengan memberikan hukuman pidana yang setimpal atas perbuatannya. Jadi tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Yang terakhir, poin kelima, kesimpulan pembahasan. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan. Khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak penadahan. Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana salah satu unsur dari penadahan adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangkal asalnya barang dari kejahatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,